kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja di masa pandemi ini. Oh iya, di sini aku mau nemenin kalian buat ngobrol-ngobrol santai nih. Ngobrol gimnastik. Oh iya, kita bakalan kedatangan bintang tamu seorang mahasiswa magister hukum yang ternyata juga alumni dari UKMO Gimnastik. Dan denger-denger nih, ternyata beliau juga punya lisensi nasional sebagai pelatih salah satu cabang olahraga di UKM. Daripada kalian penasaran, yuk langsung aja tanya ke orangnya. Oke, kali ini kita sudah bareng sama Mas Kevin nih. Hai Mas, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Perkenalkan, nama aku Kevin. Aku alumni UKMO Gimnastik Fakultas Hukum Universitas Jember. Aku lulus tahun 2019. Sekarang aku lanjut di Magister Ilmu Hukum. Kebetulan juga di Fakultas Hukum Universitas Jember. Dengar-dengar nih ya, katanya nih Mas Kevin punya lisensi nasional sebagai pelatih futsal. Benar, alhamdulillah udah punya lisensi level 1 sih nasional buat pelatih futsal. Jadi gimana sih ceritanya bisa sampai dapat lisensi itu? Boleh diceritain? Awalnya di UKM Gimnastik sendiri aku ikut cabur futsal ya. Setelah itu alhamdulillah lambat laun aku dipercaya teman-teman buat jadi pendamping ya di tim futsal Fakultas Hukum. Setelah itu aku lama-lama ingin menekuni di bidang di pelatih sih, di pelatih futsal. Kebetulan tahun 2019 di bulan Januari itu ada kursus kepelatihan buat level 1 nasional di Jember. Jadi aku mikir mumpung di Jember, aku ingin ingin punya lisensi juga. Bicara lisensi nih, pas ikut pelatihan lisensi itu memang cuma buat cabur futsal doang atau ada yang lain? Emang lisensi yang aku ambil ini memang khusus buat futsal. Dapat lisensi ini apa aja sih yang Mas Kevin dapetin pas proses pelatihan lisensi itu? Waktu acara itu ya emang ada beberapa instruktur ya. Jadi instruktur itu memberi kita materi. Satu hari pertama itu kita diberi materi bagaimana sih futsal itu, terus basic-basicnya yang benar itu gimana. Hari kedua tetap sih materi, diterapkan beberapa materi, ada materi passing, kontrol dan lain-lainnya ya. Setelah itu hari kedua itu sore kita dikasih praktek sedikit. Setelah praktek itu kita disiapin buat hari ketiganya kita ujian kelulusan buat dapat lisensi itu. Terus hari ketiganya ya memang mulai pagi ya, kita teman-teman semua dari beberapa kota sendiri ujian buat dapat lisensi itu. Kali ini kita mau bahas prestasi. Jadi prestasi apa aja sih yang Mas Kevin sudah dapat dari sejak pertama terjun ke dunia futsal ini? Kalau prestasi mungkin sedikit banyak lupa ya. Cuma yang paling berkesan sih selama aku dipercaya sama teman-teman di futsal Fakultas Hukum. Yang pertama di turnamen Olimpik di Bandung di Universitas Pajajaran itu tahun 2019. Habis itu Siswa Cup 2019. Untuk yang di Bandung kayaknya menarik ya. Itu memang dapat dukungan dari kampus atau gimana, atau memang niatnya dari Mas Kevin sama teman-teman doang? Cerita dikit nih, buat di Bandung sih udah agenda setiap tahun dari tim futsal Ekra sendiri. Jadi tahun 2019 ini tahun ketiga tim Eva berangkat ke Bandung. Jadi itu yang paling berkesan sih cerita sama prosesnya sih. Teman-teman berangkat dengan dana yang minim, teman-teman belain gak kuliah, tugasnya nggak digarap ya, intinya
kuliahnya ditinggal lah buat futsal di Bandung itu. Ya sayangnya sih teman-teman cuma sampai 8 besar. Itu pun alhamdulillah kita se-Indonesia, Fakultas Hukum se-Indonesia. Jadi prosesnya sih, proses sama perjuangannya teman-teman yang masih diingat sampai sekarang. Tadi kan Mas Kevin juga bahas Siswo Cup itu gimana prosesnya? Maksudnya kenapa bisa paling diingat sama Mas Kevin? Siswo Cup sendiri kan memang turnamen yang ditunggu-tunggu ya, untuk turnamen futsal yang khususnya Fakultas Keresiden Husuki. Jadi tahun 2019 ini alhamdulillah Fakultas Hukum UNED bisa juara 1. Karena apa, berkesannya tahun-tahtahun kemarin kita selalu gagal bisa main sampai final dan juara. Tahun 2019 ini kita bisa juara. Ceritanya awal di fase grup kita segrup sama fakultas sebelah, Fakultas Ekonomi, yang notabene memang pemainnya top-top, bagus-bagus lah, memang apa ya, rival buat futsal FH sendiri. Kita bisa lolos di grup. Setelah lolos di grup kita 8 besar lawan Fakultas Teknik, yang di pertandingan itu banyak momen-momen yang tidak diinginkan sih, tapi ya alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dan di semifinal itu kita berjuang habis-habisan biar bisa sampai final, sampai kita harus main di fase penalti. Dan di final yang kita lama main nggak final di GOR ya, karena di GOR itu kan pasti penonton banyak, jadi teman-teman ya moodnya harus dijaga, terus semangatnya dijaga, karena supporter dari Fakultas Hukum juga ada, dan lawannya itu FISIP. Waktu itu di FISIP itu supporternya juga banyak, jadi gamenya itu seru. Cuma kita ya memang sama-sama bagus ya, sama-sama bisa sampai final. Dari Eva sendiri bisa sampai final, FISIP bisa sampai final, jadi alot. Dan di pertandingan final itu kita baru bisa dapat poin di akhir-akhir. Alhamdulillah teman-teman bisa memenangkan pertandingan. Ya itu sih yang paling berkesan, teman-teman dari EBA sendiri bisa turun, yang supporter-supporter itu bisa turun, bisa ngerayain bareng. Yang paling dikangenin sih itu sampai sekarang ya, gara-gara kayak gini nih, masa pandemi kayak gini nih, kita nggak bisa ada event kayak gitu. Jadi bisa dibilang tuh kalau 2019 itu sebagai puncak kejayaan dari futsal FH. Alhamdulillah, iya. Sebelum pandemi ini, memang teman-teman di turnamen di Jember, khususnya di fakultas itu, alhamdulillah dari beberapa turnamen selalu bisa masuk pertandingan di final. Gimana tanggapan dari Mas Kevin untuk olahraga di masa pandemi? Tanggapanku sih, olahraga di masa pandemi ini bukan jadi alasan buat yang pengen olahraga terus karena pandemi ini. Jadi aku istirahat aja di rumah. Kita bisa olahraga sendiri ya, olahraga di rumah, mungkin jogging, terus di pagi hari itu jalan, kayak atlet-atlet futsal gitu, bisa latihan sendiri di rumah, mungkin ada bola, bisa latihan dribble. Kalau kayak atlet basket itu bisa dribble bola sendiri di rumahnya. Jadi bukan jadi alasan kita nggak bisa olahraga selama pandemi. Mungkin seperti itu sih kalau aku. Jadi jangan jadikan pandemi sebagai alasan buat nggak olahraga. Ya. Untuk Mas Kevin sendiri nih, harapan Mas Kevin di masa yang akan datang tuh gimana? Terutama apabila pandemi ini udah selesai, gimana? Harapannya sih buat yang pertama sama ya, kayak di Sinta, pandemi ini segera cepat selesai. Mungkin event-event olahraga bukan hanya futsal ya, bisa cepat terselenggara yang di kota-kota. Ada event yang bisa dijalankan gitulah, meskipun kita harus mematuhi protokol kesehatan. Mungkin
menunjukkan vaksin kedua. Sekarang kan udah ada kartunya gitu ya, terus bisa ngasih hasil swab. Mungkin solusi dikit lah agar event ini tetap jalan di masa pandemi seperti ini dan tanpa penonton terutama. Terakhir nih ya, Mas Kevin bisa ngasih tips dan trik gimana sih caranya supaya bisa jadi mahasiswa yang berprestasi di akademik juga berprestasi di bidang olahraga? Prestasi dan akademik bisa dibedain ya. Kita kan udah sama-sama bisa memanage waktu, jadi antara prestasi dan akademik, prestasi non akademik khususnya bisa dibedakan. Selama kita ada latihan di sore hari, terus ada tugas yang bisa dikumpulkan besok, mungkin dikerjakan sebelum latihan atau sesudah latihan. Jadi bukan alasan kita untuk non akademik, akademiknya dibuat alasan. Begitu juga sebaliknya. Jadi harus tetap Seimbang, ya. Karena udah selesai nih, jadi makasih buat Mas Kevin sudah menyempatkan waktunya ngobrol-ngobrol bareng kita UKM Gimnastik. Dan tetap sih harapan buat kita semoga pandemi ini cepat selesai dan semua event bisa terus berjalan, dan terima kasih.